Selamat pagi anak-anakku, salam sehat, salam SMK bisa hebat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, teknik pengelasan gas metal. Kita masuk pada KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu pengelasan pelat posisi 1F. Anak-anakku yang berbahagia, pada kompetensi inti 3 tentang ranah pengetahuan, pada KD 3.1 yaitu menerapkan teknik pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi bawah tangan dengan las gas metal atau migmat. Anak-anak sekalian, kita lihat dari KD 3.1 di atas. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita terapkan? Ada dua hal. Yang pertama yaitu pengelasan pelat dengan pelat. Jadi kita akan mempelajari pengelasan pelat dengan pelat. Kemudian yang kedua yaitu sambungan sudut posisi di bawah tangan, yaitu yang dikenal dengan posisi 1F. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita bisa melihat dari KD 31 ini ada dua hal yang kita pelajari, yaitu pelat dengan pelat yang disambung, yaitu pada sambungan sudut posisi bawah tangan. Nah, sebelum kita melakukan proses pengelasan pada posisi 1F, jangan lupa gunakan APD Anda. Seperti apa APD yang harus dipersiapkan? Nah, jadi jangan sampai lupa APD, alat perlindungan diri, harus disiapkan untuk dipakai sebelum kita melaksanakan proses pengelasan. Untuk apa anak-anak? Untuk melindungi diri kita supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, karena satu hal APD yang kita tidak pakai atau kita tinggalkan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Mungkin Anda melihat hal itu adalah hal yang sepele, hal itu hal yang Anda anggap remeh, tetapi sangat berbahaya bagi keselamatan di dalam kita bekerja. Oleh sebab itu harus pakai APD dari kepala sampai kaki. Jadi dari kap kepala untuk topeng lasnya, glove-nya, sarung tangannya, maskernya, kacamata untuk gerinda, kemudian baju kerja atau bisa menggunakan apron, safety shoes. Maka semua itu harus dipakai supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, dari dua hal, yaitu posisi pengelasan. Jadi dua hal yang kita pelajari tadi, bahwa pengelasan pelat dengan pelat, kemudian yang kedua adalah posisi pengelasan 1F. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita akan menuju melaksanakan proses pengelasan, maka kita akan melihat posisi pengelasan terlebih dahulu atau namanya welding position. Nah, kalau kita bisa merefresh kembali, melihat kembali macam-macam posisi pengelasan dan macam-macam bentuk sambungan. Jadi ada 5 macam bentuk sambungan, ada butt joint, corner joint, T-joint, lap joint, edge joint. Kemudian ada posisi flat atau datar,
ada horizontal mendatar, ada vertikal, ada overhead. Ini adalah welding position atau istilahnya disebut dengan posisi pengelasan. Nah, kita bisa melihat tadi, jadi ada sambungan tumpul, sambungan sudut, sambungan T, sambungan tumpang, dan sambungan sisi. Kemudian ada di sini posisi pengelasannya, ada posisi di bawah tangan atau flat, ada posisi mendatar atau horizontal, ada posisi vertikal, ada posisi overhead atau di atas kepala. Nah, dari beberapa proses pengelasan pada bentuk sambungan dan posisi pengelasan ini, yang akan kita bahas pada saat ini adalah posisi 1F pada sambungan T dan pada sambungan tumpang. Nah, kita bisa melihat ini yang pertama adalah pengelasan plat dengan plat posisi 1F. Nah, apa itu 1F? Bahwa posisi 1F adalah posisi flat sambungan sudut atau fillet. Untuk pengelasan 1F, benda kerja dimiringkan 45 derajat sehingga bagian yang akan dilas membentuk huruf V, jadi lebih mudah di atasnya. Nah, yang pertama 1F T-join. Nah, gambarnya seperti ini, sambungan T. Kemudian yang kedua 1F lap join atau sambungan tumpang. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua hal tentang posisi pengelasan 1F. Yang pertama pada T-join, yang kedua pada lap join. Nah, kita lanjutkan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan proses pengelasan pada posisi 1F tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah persiapan bahan atau persiapan kampuh las. Ya, persiapan bahan atau persiapan kampuh las. Nah, pada pembuatan kampuh las itu dapat dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa metode tergantung bentuk sambungan dan kampuh las yang akan dikerjakan. Jadi apakah itu nanti kampuh V, apakah kampuh X atau kampuh K, itu pembuatan kampuh dapat dilakukan dengan beberapa cara. Metode yang biasa dilakukan dalam membuat kampuh las, khususnya untuk sambungan tumpul, itu dilakukan dengan mesin atau alat pemotong gas, blender potong. Bisa menggunakan pemotong strike line cutting mesin atau pemotong flame cutting yang disebut dengan flame cutting, dipakai pada plat, terutama untuk membuat kampuh-kampuh yang seperti V, X, kemudian ada K. Nah, itu bisa menggunakan strike line cutting mesin atau yang dinamakan dengan flame cutting. Nah, anak-anak sekalian, untuk membuat kampuh kalau pada pipa itu biasanya menggunakan mesin pemotong gas dengan dilengkapi dengan circular cutting mesin atau bisa menggunakan mesin bubut, itu akan lebih baik. Nah, untuk membuat kampuh V itu langkah-langkahnya adalah antara lain yang pertama, kita memotong plat dengan sudut bevel antara 30 sampai 35 derajat. Ingat, memotong sisi plat sudut bevelnya antara 30 sampai 35 derajat. Ini yang dinamakan dengan sudut bevel. Sudut bevel itu adalah sudut pemotongan satu sisi pada plat yang akan disambung. Ini contohnya. Jadi contohnya ini kampuh V. Dalam kampuh V ini pemotongannya kita memotong antara 30 sampai 35 derajat. Kampuh X juga demikian, 30 sampai 35 derajat. Nah, ini untuk pemotongan bevelnya. Kemudian langkah yang kedua,
setelah dipotong dengan sudut 30-35, maka kita bisa membuat root face-nya. Memotong runcing ini sebesar 1-3 mm, bisa kita menggunakan gerinda atau kikir rata, sehingga setelah dilakukan proses root face akan menjadi gambarnya seperti ini. Jadi root face-nya, runcingnya tadi diratakan 1-3 mili. Jadi kisaran 1-3 mili. Ini sama juga kisarannya 1-3 mm. Nah, namun untuk keperluan sambungan sudut atau fillet yang tidak memerlukan kampuh las, dapat digunakan mesin potong plat atau guillotine berkemampuan besar, sehingga biasanya itu menggunakan hidrolik sharing mesin. Ini juga bisa menggunakan strike line cutting atau pemotong brander yang lurus semi otomatis. Itu bisa menghasilkan pemotongan yang bagus. Nah, sekarang yang sedang berkembang bukan hanya flame cutting, tetapi sudah pada plasma cutting, bahkan pada industri-industri besar pemotongan sudah menggunakan laser cutting. Nah, adapun pada sambungan tumpul perlu persiapan yang lebih teliti karena tiap kampuh las mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Kecuali kampuh I. Kalau kampuh I itu tinggal memotong, kemudian disandingkan dari dua potongan itu dengan jarak atau yang namanya gap, kemudian bisa dilakukan proses pengelasan. Nah, langkah yang berikutnya setelah kita memotong bahannya dengan sudut 30-35 derajat, kemudian dilakukan root face, maka berikutnya yang kita lakukan adalah catat. Tetapi kalau pada pengelasan 1F ini karena tidak menggunakan kampuh, hanya potong lurus, maka kita tidak perlu membuat sudut-sudut tertentu atau sudut bevel untuk melakukan proses persiapan pengelasan. Jadi kita hanya memotong plat begitu saja dari dua yang akan kita tag weld. Nah, fungsinya tag weld itu untuk apa? Tag weld itu fungsinya untuk mencegah terjadinya perubahan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan karena adanya panas. Tag weld atau las catat. Jadi kita ikat dulu supaya tidak terjadi perubahan bentuk atau yang dinamakan dengan distorsi. Itu fungsi dari tag weld. Nah, sekarang kita akan lihat tag weld pada sambungan posisi 1F. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita memotong bahan yang akan dilakukan untuk proses pengelasan, harus bersih dari minyak atau bersih dari karat, supaya saat dilakukan pengelasan tidak terjadi keropos atau terkontaminasi dengan udara luar. Nah, ini yang pertama langkahnya. Yang kedua, pada sambungan sudut cukup dilas catat pada kedua ujung sepanjang penampang sambungan. Jadi tebal bahan tersebut. Jadi saat tag weldnya itu hanya dilakukan di ujung-ujung. Ini ujung satu, kemudian yang di sini yang belakang dilakukan tag weld. Jadi tag weld hanya dilakukan pada ujung-ujungnya saja. Jadi hanya di ujung-ujungnya saja. Jadi tag weld itu dilakukan di ujung-ujungnya dari, nah ini di ujung-ujungnya, ini ujung-ujung dari posisi dari benda yang akan dilakukan pengelasan. Ini dilakukan tag weld.
Jadi tag weld dilakukan hanya pada ujung-ujungnya saja. Nah, berikutnya setelah dilakukan tag weld ujung-ujung pada kedua sisi, maka konstruksi sambungan tersebut harus 90 derajat terhadap bidang datarnya. Jadi ada dua cara di dalam kita melakukan tag weld. Jika akan dilakukan pengelasan dari kedua ujung, dari dua sisi maksudnya, dari dua sisi, maka konstruksi sambungan itu harus 90 derajat terhadap bidang datarnya. Ini jadi bila dilakukan dari dua sisi, maka di sini harus 90 derajat. Ini jadi sudutnya harus 90 derajat. Nah, tetapi jika yang proses pengelasan itu pada sambungan T atau T-joint itu hanya satu sisi saja, maka benda itu di tag weld dari dua ujungnya, tetapi harus perakitannya itu menjauhi sisi tegak sambungan yang akan dilas sebesar 3 sampai 5 derajat. Nah, apa tujuannya kita memberi ristan atau kelebihan kemiringan dari sudut ini 3 sampai 5? Ini untuk mengantisipasi jika kita melakukan pengelasan di satu sisi ini, karena akibat panas akan ketarik, maka nanti setelah selesai pengelasan, maka nanti benda kerja itu akan menjadi tegak lurus dari bidang tersebut. Nah, ini tujuannya. Ini tujuannya jika kita mengelas hanya satu sisi saja. Nah, kemudian baru kita akan melaksanakan proses pengelasan. Nah, dalam proses pengelasan 1F ini kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Artinya beberapa cara ini akan dilas berapa lapis atau berapa jalur, maka harus diperhitungkan dari tebal plat yang akan disambung. Jadi langkahnya yang pertama, kita motong benda kerja ini sebagai contoh, panjangnya 200, lebarnya 70 mm, tebalannya 8 mm. Nah, setelah kita memotong, kemudian kita tag weld, maka pada proses penyambungan pada T-joint satu jalur posisi 1F, nah, jadi hanya satu jalur pada posisi 1F. Nanti bisa menggunakan 2 atau 3 jalur. Kalau hanya satu jalur, maka yang dimaksud dengan 1F itu adalah, nah, kita miringkan 45 derajat. Kita miringkan 45 derajat sehingga kita bisa melakukan proses pengelasan dari atas. Nah, ini yang dinamakan dengan flat atau 1F. Nah, ini yang dinamakan dengan hanya satu jalur, satu lapis saja. Kita melakukan satu jalur atau satu lapis saja. Nah, ini caranya. Jadi untuk melakukan pengelasan cukup touchnya kita tarik saja, mungkin dengan ayunan sedikit supaya bisa terisi dari sudut-sudut ini. Kemudian kalau kita melakukan pengelasan sambungan T-joint dengan 3 jalur, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, jadi ini jalur pertama ini nomor 1 ini kita perhatikan yang sebelah kanan. Pada jalur pertama
itu harus tegak lurus touchnya. Nah, ini saya gambar dengan hanya semacam elektroda. Karena apa? Kalau saya gambar dengan touchnya seperti ini, maka akan kurang jelas. Sehingga saya gambar dengan seperti SMAW. Nah, sehingga bisa melihat, berarti pada saat pertama kali melakukan pengelasan pada jalur yang pertama, maka sudutnya adalah 90 derajat ini, 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua, jalur yang kedua ini, jalur yang kedua yang di sini pada ini 2, itu adalah jaraknya adalah 70 derajat dari posisi sebelah kirinya. Ini 70 derajat. Nah, 70 derajat. Miringnya terhadap bidang yang samping kirinya. Kemudian untuk yang ketiga ini, yang ketiga jalur terakhir, maka miringnya ini juga 70 derajat terhadap satu bidang sisi yang satunya. Nah, ini adalah cara kita melakukan proses pengelasan dengan 3 jalur. Jadi tidak bisa 3 jalur itu semua tegak seperti jalur pertama. Jadi jalur pertama, kedua, dan ketiga itu posisi sudutnya sudah berbeda. Nah, inilah anak-anak untuk pengelasan sambungan T atau T-join dengan proses pengelasan 3 jalur atau 3 pas. Nah, terus yang kedua, pengelasan sambungan plat dengan plat posisi 1F yang jenis yang kedua yaitu pada sambungan tumpang. Kalau yang pertama tadi pada T-join atau sambungan T, nah sekarang adalah sambungan tumpang. Pada sambungan tumpang ini proses tag wheel-nya sama. Ini proses tag wheel-nya pada posisi datar dari kedua ujung ini. Berikutnya diposisikan untuk pengelasannya pada 1F. Nah, ini jadi diposisikan, dikasih penahan, dimiringkan 45 derajat posisinya, sehingga posisi dari proses pengelasan ini, touchnya ini, jadi ini saya simbolkan, ini touchnya, ini saya gambar lurus, ini kita anggap ini adalah elektrodanya, ya, elektrodanya. Ini touchnya, sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian terhadap arah gerakan dari touchnya itu sendiri itu adalah 70 sampai 85 derajat. Sehingga kalau kita melakukan baik dalam satu jalur maupun 2 jalur, karena ini hanya 2 jalur, maka bisa sudut tegaknya tetap 90 derajat, terhadap proses gerakannya itu adalah 70 sampai 85 derajat. Nah, ini anak-anak sekalian tentang apa itu yang dinamakan dengan proses pengelasan plat dengan plat posisi di bawah tangan pada sambungan tumpang dan sambungan T. Nah, nanti kita akan lebih lanjut untuk pemahaman ini. Jika kita sudah bisa melakukan tatap muka, maka kita bisa mempraktekkan dari teori yang sudah saya jelaskan ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini materi sambungan sudut posisi 1F sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian
untuk belajar lebih giat, untuk belajar lebih tekun lagi, walaupun kita pembelajarannya masih menggunakan daring atau berbasis online. Anak-anak sekalian, semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Tetap jaga kesehatan di rumah, jaga kondisi untuk tetap baik, sehat, dan anak-anak tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini.